Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ali Nopane, mahasiswa dari Binus Online Learning dengan jurusan Histori Farmasi dengan nomor induk mahasiswa 2700500 593. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dengan membawa judul Cybersecurity Protecting Our World Digital World. Di era digital saat ini, hampir seluruh aktivitas manusia sudah terhubung dengan internet, mulai dari komunikasi, transaksi, keuangan, hingga penyimpanan data pribadi yang dilakukan secara online. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai ancaman digital terkait sistem informasi kita. Oleh karena itu, pemahaman mengenai cybersecurity menjadi sangat penting agar kita dapat melindungi diri dari berbagai ancaman cyber. Next slide ada di learning outcome. Pada materi ini terdapat beberapa tujuan pembelajaran. Pertama, peserta dapat memahami konsep dasar cybersecurity serta pentingnya perlindungan digital dalam kehidupan modern. Kedua, peserta dapat mengenali berbagai jenis ancaman cyber yang sering terjadi. Yang ketiga, peserta dapat memahami bagaimana cara melindungi data pribadi dan informasi sensitif di internet. Dan yang keempat, ada yang terakhir, itu peserta diharapkan mampu menerapkan praktik keamanan digital yang efektif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next slide. Di sini what is cybersecurity? Cybersecurity ini merupakan upaya untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari berbagai serangan digital yang merusak informasi atau mencuri informasi. Di era digital ini, setiap aktivitas online kita yang kita lakukan dapat meningkatkan resiko terhadap berbagai ancaman cyber semakin canggih. Untuk cybersecurity sendiri itu mencakup perlindungan terhadap berbagai aspek penting seperti data pribadi, sistem komputer, jaringan internet, dan informasi organisasi. Dalam keamanan informasi terdapat 3 prinsip utama yang dikenal sebagai CFR, yaitu confidentiality, yaitu memastikan data bahwa hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya ada integrity, yaitu memastikan bahwa data tetap akurat dan tidak dapat manipulasi. Selanjutnya adalah availability, yaitu memastikan bahwa data yang diakses dapat diakses ketika dibutuhkan. Next ada importance of cybersecurity. Cybersecurity itu menjadi sangat penting karena hampir semua aktivitas manusia saat ini terhubung dengan internet. Misalnya dalam transaksi keuangan digital, komunikasi melalui media sosial, maupun penggunaan layanan cerdas berbasis cloud. Tanpa perlindungan keamanan baik, data pribadi kita bisa saja dicuri atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk cybersecurity ini terutama penting dalam melindungi data pribadi, mencegah kerugian finansial, menghindari penyalahgunaan data, dan menjaga reputasi individu maupun organisasi. Karena itu, kesadaran terhadap keamanan digital sangat diperlukan bagi setiap pengguna internet. Oke, next slide ada common cyber threat. Dalam dunia digital terdapat berbagai ancaman cyber yang perlu kita waspadai. Beberapa jenis ancaman yang paling umum adalah malware, phishing, ransomware, dan social engineering. Adapun ancaman-ancaman ini dapat menyebabkan berbagai dampak yang serius seperti curian data, rusakan sistem, hingga kerugian finansial besar. Banyak juga laporan yang menunjukkan bahwa sebagian besar insiden keamanan menyebabkan faktor manusia, sehingga edukasi dan kesadaran pengguna ini sangat penting. Oke, next adalah malware, yaitu silent digital threat.
Malware sendiri atau malicious software adalah perangkat lunak yang berbahaya. Ini dirancang untuk merusak sistem atau mencuri data pengguna. Contohnya sendiri adalah yang bisa ditemukan itu seperti virus, trojan, dan spyware. Untuk virus sendiri ini biasanya menyebar dengan pada file atau program tertentu. Untuk trojan ini bisa menyamar sebagai aplikasi yang terlihat normal, namun sebenarnya memiliki fungsi yang berbahaya. Sedangkan spyware digunakan untuk memata-matai aktivitas pengguna dan mencuri informasi sensitif seperti password. Lalu malware biasanya masuk dalam sistem melalui unduhan infeksi dari sumber yang tidak trust atau melalui tahapan mencurigakan. Di sini ada phishing. Phishing adalah metode penipuan yang menyamar sebagai pihak percaya untuk mendapatkan informasi sensitif dari korban. Contohnya adalah inovasi yang mengatasnamakan bank dan meminta pengguna memasukkan data pribadi, password atau nomor rekening. Ada juga situs shopping yang palsu meniru tampilan yang asli untuk mencuri prediksi pengguna. Adapun serangan phishing ini terjadi karena memanfaatkan rasa panik atau urgensi agar korban segera memberikan informasi tanpa berpikir panjang. Selanjutnya ada ransomware, merupakan jenis malware yang mengisi data korban sehingga tidak dapat diakses. Setelah data terkunci, pelaku akan mengunduh tebusan agar data tersebut dapat dibuka kembali. Ransomware sendiri dapat menyebabkan gangguan personal, terutama bagi organisasi, perusahaan maupun pribadi. Selain kehilangan data, korban juga dapat mengalami kerugian finansial yang besar akibat biaya pemulihan sistem dan pengeluaran aktivitas bisnis. Jadi ada social engineering. Ini adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mendapatkan informasi korban secara rahasia. Berbeda dengan serangan teknis, metode ini menargetkan faktor manusia sebagai titik lemah dalam keamanan. Contohnya dari seorang yang menjadi petugas IT meminta password untuk baik di sistem. Aku juga bisa menyamar sebagai pihak bank atau lembaga resmi untuk minta data pribadi. Karena itu, sebenarnya ini sangat penting bagi pengguna untuk mencegah serangan social engineering. Dan next ada password security. Password security adalah yang pertama untuk melindungi akun. Password sendiri 80% bocoran itu terdapat pada password. Tipsnya itu untuk password yang secure menggunakan 12 karakter, menggunakan kombinasi, menghindari data pribadi, dan menggunakan password yang unik untuk setiap akun sendiri. Adapun sampel password bisa dilihat ada yang weak dan strong. Untuk password sendiri ada baiknya dilakukan pergantian setiap 90 hari sekali. Selanjutnya ada two-factor authentication. Ini merupakan metode keamanan tambahan selain password. Dengan MFA ini, pengguna harus melakukan verifikasi tambahan seperti memasukkan kode OTP atau menggunakan aplikasi autenticator. Hal ini membuat akun menjadi lebih aman karena memasukkan password dari orang lain, mereka tidak dapat mengakses tanpa verifikasi autenticator tersebut. Selanjutnya ada safe browsing. Selain menggunakan teknologi keamanan, perilaku pengguna juga sangat mempengaruhi keamanan digital. Beberapa kebiasaan keamanan saat menggunakan internet antara lain adalah tidak membuka utang mencurigakan, selalu memperbarui sistem dan menggunakan aplikasi antivirus terpercaya, serta menghindari penggunaan wifi secara publik yang tanpa proteksi. Dengan kebiasaan baik, risiko ini juga dapat dikurangi secara signifikan. Selanjutnya ada data backup. Data backup adalah proses membuat salinan data untuk mencegah kehilangan informasi penting. Backup ini penting untuk menghindari risiko seperti kesalahpahaman sebelum ataupun kontak. Backup dapat dilakukan secara build, outright, maupun sistem otomatis. Salah satu praktik terbaiknya adalah 321, yaitu backup menggunakan 3 salinan data, menggunakan 2 pintu pemutaran berbeda, dan 1 penyimpanan lokasi yang berbeda. Selanjutnya adalah kesimpulan. Cybersecurity ini merupakan aspek penting dalam kehidupan digital saat ini, dan memahami berbagai ancaman cyber serta menyediakan
Tips keamanan yang terbaik, setiap individu dapat melindungi data pribadi dan personal secara digital. Keamanan cyber bukan hanya aman atau alih tapi semua tanggung jawab dari pengguna internet. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini dapat meningkatkan kesadaran kita tentang keamanan digital.